Baik, terima kasih Bu Wenti. Saya akan mempresentasikan tentang ruang lanskap budaya dalam arsitektur kita. Kali ini saya menggunakan judul Ngembang, Melawat Jejak Astana dalam Merawat Eksistensi Kesepuhan. Saya coba untuk memantapkan waktu yang mungkin barangkali juga terbatas, tapi oleh karena itu saya mungkin akan bercerita saja, karena tadi secara teori sudah disampaikan oleh Ibu presenter yang sebelumnya, Ibu Cynthia dan Ibu Dini. Kali ini saya tidak bercerita tentang sebuah kisah perjalanan yang saya ikuti bersama masyarakat adat Kasepuhan Ciptagelar dalam prosesi ngembang. Jadi kemarin lalu saya sudah berjalan, itu sebenarnya sudah pernah saya alami pada tahun 2015 lalu, tetapi pada tanggal 7 sampai dengan 10 Agustus kemarin saya lakukan lagi untuk melihat kekiniannya, data, dan bagaimana mereka melakukan hal itu di tengah pandemi. Jadi mereka tetap melakukan itu seperti yang ternyata mereka melakukan seperti itu seperti pada 5 tahun yang lalu pada tahun 2015. Jadi saya akan bicara tentang sekilas Kasepuhan Ciptagelar. Di situ ada tanda strip di sana. Memang itu sebagai tanda yang bisa saya sampaikan untuk sesuatu yang perlu diperhatikan. Yaitu sekilas Kasepuhan Ciptagelar, nama lengkapnya adalah Kesatuan Adat Banten Kidul Kasepuhan Ciptagelar. Siapa sebenarnya Kasepuhan Ciptagelar? Kenapa memiliki nama panjang Kesatuan Adat Banten Kidul Kasepuhan Ciptagelar? Itu menjadi satu pertanyaan. Nah, sebenarnya di sini kita mesti memisahkan antara kata Kasepuhan dan Ciptagelar. Maka tadi ada kata strip. Saya tidak akan membuat definisi dulu di sini, tetapi nanti saya akan langsung masuk kepada berang, tetapi nanti akan muncul benang merahnya yang akan nanti kita bisa tarik di belakang. Saya langsung kepada kasusnya, kalau tidak terlalu berteori lebih dulu, nanti mungkin bagian di belakangnya, barangkali begitu. Jadi Kasepuhan Ciptagelar memiliki beberapa karakteristik, antara lain adalah dia sebagai Kasepuhan Ciptagelar adalah merupakan kelompok adat yang masih mempertahankan sistem kepercayaan dan religi budaya padi dari pengaruh modernitas dan teknologi pertanian. Kasepuhan Ciptagelar merupakan akulturasi, tradisi, dan modern, tetapi hanya menerima modernitas di luar kehidupan perpadian. Kasepuhan Ciptagelar menggunakan pola pertanian akulturatif antara huma sawah. Pola padi yang tidak dimiliki oleh kelompok Kerawean. Jadi kalau kelompok Kerawean masih mempertahankan pola huma, tetapi untuk Kasepuhan Ciptagelar dia sudah menggunakan pola sawah. Tidak semata-mata dia menggunakan sawah karena pada dasarnya mereka sebelumnya adalah merupakan masyarakat huma. Kasepuhan Ciptagelar memiliki tradisi ngalalakon dalam proses bermukimnya, beserta esensi turunannya sehingga tradisi yang tidak dimiliki oleh komunitas adat sekitarnya. Ini menarik karena dari sanalah kita bisa melihat sebenarnya esensi dari Ciptagelar seperti apa. Berikut adalah merupakan kedudukan dari Kampung Gede. Orang menyebutnya Kampung Gede Ciptagelar dengan Kasepuhan Ciptagelar. Ini adalah kedudukan dari Kampung Gede secara geografis ya. Kampung Gede Ciptagelar sebagai ibu kota Kasepuhan yang berada di tengah Gunung Halimun. Jadi wilayah pengaruh budaya Kasepuhan meliputi 3 wilayah kabupaten, yaitu Sukabumi, Lebak, dan Bogor, dalam 2 provinsi, yaitu Banten dan Jawa Barat. Berikut merupakan siklus budaya padi. Jadi sering salah dimengerti bahwa pertanian itu dianggap sebagai sebuah mata pencaharian. Sebenarnya pertanian bukanlah mata pencaharian mereka. Bagi mereka, pertanian merupakan kehidupan. Oleh karena itu memiliki implikasi yang beragam. Itu nanti membutuhkan pembahasan terpisah, tidak di sini, barangkali begitu. Nah, untuk mengenal lebih jauh, saya akan sajikan secara sekilas cuplikan aktivitas yang masyarakat lakukan dari tahun ke tahun dan itu selalu berulang. Di antaranya adalah ini, ada yang namanya rasulan. Ada ini saya sudah coba urutkan peristiwa tersebut secara diakronik gitu ya, dimulai dari rasulan, kemudian ada yang namanya ngasek huma, ada yang namanya ada yang namanya ngangler, ada yang namanya tandur sawah. Jadi huma dengan sawah satu waktu yang berbeda secara diakronik. Lalu kemudian ada peristiwa perah-perahan, ada mipit, ada mocong, ada ngunjal, lalu kemudian ada ngadiukeun, ada serentaun. Nah, untuk yang acara serentaun ini yang sering dikenal oleh masyarakat sebagai acara puncak, tetapi sebenarnya tidak seperti itu kondisinya. Lalu kemudian ada ngagondang, ada sawer pengantin, lalu kemudian ada ngarak, ada sunatan, sepitan,
lalu ada ngarempuk. Untuk ngarempuk ini ada catatan, dia adalah merupakan satu kegiatan merasakan penyatuan tanah air ke dalam sekujur tubuh dengan cara kemeriahan tanpa ada rasa balas dendam. Ini yang pernah saya lakukan. Jadi pada tahun 2009 lalu pada saat ada acara ngarempuk, yaitu sunatan dari maaf, anak dari ketua adat. Jadi semua belepotan dengan tanah dan lumpur tanpa ada rasa balas dendam. Jadi seperti itu, meriah dan sebagainya. Lalu kemudian, jadi ini peristiwa sebelum pandemi gitu. Kemudian ada peristiwa langka di antara sekian banyak peristiwa, yaitu ngareremoken. Ini insidental, jadi dalam waktu sekian lama itu belum tentu ada. Dan ketika saya melakukan penelitian disertasi, ini belum ada. Jadi ini adalah ada setelah selesai disertasi, jadi tahun 2016 itu baru diadakan ngareremoken. Ini peristiwa langka gitu. Barangkali untuk menunjukkan lanskap cipta gelar seperti apa, saya akan memutarkan video untuk bisa dilihat oleh Ibu Bapak. Mungkin barangkali suaranya tidak terlalu terdengar karena memang ada bermasalah di sound. Baiklah, mungkin saya akan memperlihatkan video itu untuk menunjukkan lanskap cipta gelar atau Kampung Gede Cipta Gelar. Bukan lanskap Kasepuhannya, tapi saya menekankan pada Kampung Gede Cipta Gelar. Ini karena masih dalam suasana, nanti akan suasana 17 Agustus gitu. Jadi barangkali ini saya sampaikan sekalian untuk melihat situasi lanskap yang ada di sana. Mereka juga menyelenggarakan peringatan 17 Agustus, peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.
Ya, jadi walaupun mereka pertanian, tetapi mereka masih NKRI. Jadi tetap menyelenggarakan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia. Itu adalah produksi dari Sika TV. Baik, selanjutnya saya ingin sampaikan terkait dengan hal itu. Itu adalah beberapa kegiatan yang ada di sana. Nah, ini untuk seren tahun ke depan itu mereka masih mereka mengeluarkan maklumat pada tahun 2020 ini Kasepuhan Cipta Gelar masih memperlakukan untuk tutup pintu sehingga aktivitas seren tahun hanya untuk warga dan tertutup untuk kunjungan tamu. Ini adalah merupakan gambar warga, gambar aktivitas seren tahun dari tahun ke tahun. Seorang laki-laki kalau dilihat ada di sana yang seorang laki-laki bercaping, berbaju putih, itu tidak sedang malu menutup muka, melainkan dia sedang menangis terharu ketika dia melantunkan pantun cerita Sang Hyang Nyai Sri Pohaci pada peristiwa seren tahun di depan Leuit Cimat. Pada tahun 2020 ini memasuki seren tahun ke yang unik adalah seren tahun ke-652. Nah, pertanyaannya Yang adalah, belum berpindah Pak Susilo. oh sorry, apakah sudah ya? Sebentar, masih produksi nih di IGTV. Sudah. Sudah? Baik. Oke ya, baik. Ya, baik, saya ulang. Jadi Diata merupakan kegiatan seren tahun. Jadi melalui maklumat Kasepuhan, maka pada tahun 2020 ini Kasepuhan masih menutup pintu aktivitas seren tahun hanya untuk warga dan tertutup untuk kunjungan tamu. Gambar di atas menunjukkan aktivitas seren tahun dari tahun ke tahun. Di sana saya menunjukkan ada seorang laki-laki bercaping dan berbaju putih. Dia tidak sedang malu untuk menutup muka, melainkan dia sedang menangis haru ketika dia melantunkan pantun cerita Sang Hyang Nyai Pohaci pada peristiwa seren tahun di depan Leuit Cimat. Tahun 2020 ini merupakan seren tahun yang ke-652. Bagaimana bisa seren tahun dilakukan oleh Kasepuhan selama itu? Pertanyaannya adalah itu. Walaupun sebenarnya Kampung Gede Cipta Gelar itu baru resmi dihuni pada tahun 2000. Jadi tepatnya pada 7 Muharram tahun 1421 Hijriah atau 12 April tahun 2000 lalu. Jadi pertanyaannya adalah 652 tahun itu dari mana? Jadi narasi saya kali ini akan membahas tentang hal itu melalui lanskap budaya pada skala yang lebih besar sehingga nantinya bisa dipahami sebenarnya siapa Kampung Cipta Gelar dan dimengerti siapa itu Kasepuhan. Rangkuman dari keseluruhan peristiwa padi itu kalau di banyak sekali, tapi ini saya coba untuk merangkumnya. Ada 36 peristiwa padi dari rasulan hingga sampai dengan aktivitas insidental yang disebut Ngararemogen. Tapi dari sekian banyak itu, saya akan fokus kepada ngembang seren tahun. Jadi ini yang akan saya pakai untuk coba menjawab tentang jumlah waktu atau jumlah banyaknya seren tahun yang telah dilakukan, sekaligus melihat bagaimana wilayah teritori Kasepuhan Cipta Gelar. Dari banyak itu saya hanya fokus itu ya untuk aktivitas ngembang saya akan menarasikan melalui lanskap budaya pada skala yang lebih besar. Berikut adalah ngembang. Jadi ngembang seren tahun Kasepuhan Cipta Gelar. Sebenarnya ngembang itu dilakukan dua, yaitu pertama pada saat ngembang mulut dan kedua adalah ngembang seren tahun. Untuk yang ngembang seren tahun ini yang secara massal dan itu bisa dilihat secara kewilayahannya. Ngembang seren tahun merupakan peristiwa laku, jadi salah satu turunan dari Ngalalakon, dan nampak tilas ke Astana Leluhur Kasepuhan Cipta Gelar. Astana, bukan istana. Jadi Astana itu adalah semacam makam gitu. Astana adalah makam para leluhur, sesepuh dan ketua adat sebelumnya. Dalam bahasa warga bisa disebut sebagai ritual ibadah. Dengan demikian, ngembang merupakan satu peristiwa ritual, atau dalam bahasa sekarang kita sebutnya sebagai peristiwa ziarah. Ngembang seren tahun dilakukan selama 4 hari berturut-turut di tempat di mana Kasepuhan dulu pernah bermukim. Sebenarnya kalau dilihat adalah 3 hari, karena batas waktunya 3 hari, ketua adat tidak boleh keluar dari Kasepuhan. Sehingga sebenarnya kalau disebut 4 hari, karena yang 1 harinya masih dalam lingkungan Cipta Gelar itu sendiri. Nah, saya turut serta dalam peristiwa tersebut, namun saya juga tidak akan membahas tentang prosesi ritualnya, melainkan lebih pada bagaimana pola pergerakan mereka dalam konteks lanskap budaya yang nantinya bisa digunakan sebagai narasi menemukan jumlah angka, tahun, teritori, dan siapa itu Kasepuhan. Perjalanan menuju Kampung Cipta Gelar, Kampung Gede Cipta Gelar biasanya bisa ditemui melalui tiga jalur, yaitu Gunung Bongkok, Cimapak, dan Cipta Rasa.
Yang ingin saya tunjukkan di sini adalah perjalanan via Gunung Pongkok relatif lebih nyaman, walaupun dengan jarak yang jauh. Tetapi jika melewati rute Cimapak bisa ditempuh dengan jarak 38 km. Ini adalah rute yang dari Pelabuhan Ratu menuju Ciptagelar melalui Cimapak. Atau dalam hal ini mungkin bisa dikatakan melalui lewat jalur Sinar Resmi. Ini adalah jalur menuju ke Ciptagelar melalui hutan Gunung Halimun. Jadi untuk mendapatkan pengalaman yang luar biasa, maka disarankan untuk melalui rute Cipta Rasa yang melewati tengah Gunung Halimun. Jaraknya 25 km, tetapi ditempuh dalam waktu 2 jam. Saya menggunakan GPS device untuk Ambit 2 untuk merekam jejak perjalanan itu. Ini adalah beberapa hal yang yang bisa dilewati ketika melewati rute melalui rute hutan. Ada hulu sungai pertemuan dua sungai Cisarua Cimaja, ada Tarikolot Cipta Rasa, kemudian melewati Gunung Halimun dan hulu sungai Cibarino sebagai sungai sakral. Jadi landscape ini akan kita temui ketika kita menuju ke Kampung Gede Ciptagelar melalui hutan. Berikutnya adalah ini ngembang Serentaun yang datanya baru saya kalibrasi ulang pada 10 Agustus lalu. Jadi rute ngembang Ciptagelar hari pertama adalah dari Ciptagelar ke Pangapungan. Rute hari pertama dari Ciptagelar ke Pangapungan. Astana ini berada di wilayah Kampung Gede Ciptagelar. Jarak tempuhnya hanya sekitar 3,3 km sekali jalan dengan rentang topografi 11.149 sampai 1.273 dpl. Jadi setelah dari Astana Pangapungan, Abah dan Rerendangan kembali lagi Kampung Ciptagelar. Nah, Rerendangan ini siapa? Rerendangan itu adalah kabinetnya Abah. Dalam hal ini mungkin kita mengenal adanya rorokan. Nah, 7 rorokan inti harus ikut semuanya. Sehingga bisa dibayangkan kalau Abah keluar dari kampung, 7 rorokan juga kampung, maka kampung akan sepi. Lalu kemudian ini adalah suasana pada Astana Pangapungan. Jadi suasananya meriah karena di sana juga ada acara performers untuk angklung gitu. Lalu kemudian saya lanjutkan, ini adalah rute ngobeng kedua, yaitu Ciptagelar, Linggarjati, Sinar Rasa, kembali lagi ke Ciptagelar. Jarak tempuh dari Kampung Gede ke beberapa astana tersebut sekitar 10 km melalui hutan. Lalu kemudian rentang topografinya antara 596 sampai 1230 dpl. Setelah dari Linggarjati dari Sinar Rasa, Abah dan Rendangan kembali lagi ke Kampung Ciptagelar. Ini adalah Astana Linggarjati, Astana Sinar Rasa yang diziarahi oleh Abah dengan Rendangan ya. Lalu kemudian hari ketiga itu hari yang di mana mereka keluar dari rombongan, rombongan keluar dari Kampung Ciptagelar seperti juga hari kedua. Ngembang dilakukan keluar dari permukiman Kampung Gede Ciptagelar. Asal tempat ngembang ini berada di wilayah Tarikolot Sirna Resmi. Sirna Resmi. Saya ulang, Sirna Resmi 3 kali. Bojong Cisono, Tegal Lumbu. Jarak tempuh dari Kampung Gede ke beberapa astana tersebut sekitar 38 km. Pada ngembang hari ketiga ini, rombongan ngembang tidak kembali ke Kampung Ciptagelar, melainkan menginap di Kekolot Lembur yang ada di Langkop, masih wilayah Kasepuhan. Ini adalah astana-astana yang ada di sana, Astana Sirna Resmi, Bojong Cisono, dan Tegal Lumbu. Kemudian hari keempat adalah merupakan rute dengan jarak terpanjang, yaitu sekitar 57 km. Rentang topografinya adalah dari 343 sampai 1148 kembali lagi ke Ciptagelar. Ngembang ini merupakan perjalanan dari Langkop menuju ke Astana Lebak Binong, Lebak Larang, Sampalan, Lebak Larang Keramat, dan Astana Pasir Telaga. Ngembang hari keempat berakhir pada malam hari dan rombongan ngembang langsung kembali pulang ke Ciptagelar. Ini adalah astana-astana yang ada di sana yang dikunjungi oleh Abah. Nah, berikut ini merupakan rangkuman dari jejak ngembang Serentaun selama 4 hari. Data yang diambil di sini saya kumpulkan kurang dari seminggu yang lalu. Jadi total jarak tempuh ngembang adalah 121 km. Tidak termasuk perjalanan naik turun dari dan ke Kampung Gede Ciptagelar. Jejak kelihatan agak keriting karena merupakan rute sebenarnya yang saya tempuh dan ikuti selama peristiwa ngembang. Itu adalah jarak rute menuju ke Kasepuhan Ciptagelar. Ini adalah hari pertama, yaitu Astana Pangapungan. Kemudian kembali lagi ke Ciptagelar.
lalu kemudian setelah itu turun ke Cipta Rasa Linggarjati, kemudian ke Sinarasa, lalu kemudian balik lagi ke Kasepuhan Cipta Gelar, itu untuk hari kedua. Lalu kemudian pada hari ketiga mereka bergerak ke, ini adalah situasi asli ya, jadi keriting-keriting perjalanannya seperti itu, ke Sinarresmi, lalu kemudian ke Bojong Cisono, lalu kemudian dari Bojong Cisono kemudian mereka masuk ke Tegalumbu. Dari Tegalumbu kemudian mereka menjauh lagi menuju ke arah selatan sebenarnya itu, selatan bawah. Jadi mereka nginep di Kolot Lembur Langkop. Kemudian mereka menyelenggarakan lagi untuk perjalanannya, yaitu ke Lebak Pinong. Lalu kemudian dari sana, kemudian muter, jadi kembali lagi ke sana, lalu kemudian masuk ke Lebak Larang. Lebak Larang ada 2 tempat. Lalu kemudian dari Lebak Larang kemudian menuju ke Pasir Talaga. Di Pasir Telaga, setelah dari Pasir Telaga, lalu kemudian mereka kembali lagi ke Cipta Gelar. Jika dilihat dari Cipta Gelar menuju kembali lagi ke Pelabuhan Ratu, maka rutenya bisa kita lihat sebagai berikut. Jadi kembali lagi. Nah, itu jarak 121 km tidak termasuk jarak menuju dan ke Bali dari Cipta Gelar. Lalu bagaimana setelah Pasir Telaga gitu ya. Jadi pertanyaannya ada di sana. Kita akan melihat kalau misalkan rute itu kita buat garis lurus, maka bentuknya akan seperti ini. Nah, lalu bagaimana setelah Pasir Telaga? Itu yang menjadi pertanyaannya. Jadi ternyata ketua adat telah menugaskan salah satu anggota Rorokan Kadukunan untuk ngembang di setelah Pasir Telaga, yaitu di Cipatat Uruk, jadi di wilayah Bogor. Jadi mereka mengutus. Jadi karena kenapa rombongan Abah tidak ke sana? Karena ada batas waktu yang tidak bisa dilampaui, yaitu selama 3 hari. Nah, jika jejak tadi di awal jejak yang dilakukan pada saat ngembang itu adalah merupakan jejak pancakaki, yaitu jejak naik dari mulai bawah naik kemudian ke atas ke leluhur. Jika perjalanan itu menuju leluhur sekarang kita deskripsikan, bagaimana dengan kalau kita superimpuskan dengan perjalanan mereka selama ini adalah merupakan rute Kasepuhan untuk pindah. Jadi ternyata sebelum mereka ke Kasepuhan Cipta Gelar, mereka sudah mengalami proses pindah. Jadi kalau proses pindahnya adalah seperti berikut. Mohon maaf, itu yang hitam memang sengaja saya tutup karena memang tidak boleh diizinkan untuk disampaikan. Jadi ini adalah proses ngembang yang terjadi, proses perpindahan Kasepuhan yang terjadi sejak lama. Jadi jika sebelumnya rute Astana, maka sekarang rute jejak Kampung Gedenya. Kampung Gede ini sudah menjadi ibu kota Kasepuhan, sudah perpindahan selama 19 kali. Gitu. Kampung Gede yang sudah mengalami pindah disebutnya sebagai Tarikolot. Jadi misalkan Kasepuhan Bojong Cisono, Kasepuhan Sinarresmi, Kasepuhan Cipta Rasa, jika sudah menjadi ibu kota Kasepuhan, maka berubah nama menjadi Tarikolot Bojong Cisono. Demikian juga dengan yang Cipta Gelar, karena keniscayaan bahwa Cipta Gelar itu nanti akan pindah. Jika Cipta Gelar akan pindah, maka dia tidak akan lagi menjadi Kampung Gede, tetapi akan menjadi Tarikolot. Itu istilah untuk sebuah pemukiman. Nah, ini adalah jejaknya kalau kita melihat secara proses perpindahannya dari Citorek, Lebak Pinong, Cicarucup, kemudian masuk ke sini. Jadi ya, di sini saya sebutkan ada beberapa tahun. Nah, tahun di mana tadi seren tahun adalah 362 tahun, itu dimulai dari Cipatat Uruk. Jadi tahun 1368. Jadi di sini adalah jejak di mana ketika Cipatat Uruk itu dimulailah prosesi untuk pindah, dan itu tercatat untuk sebuah penomoran atau urutan dari seren tahun. Jadi dengan demikian sebenarnya siapa nama Kasepuhan itu gitu loh. Karena
sejak dia pindah dari Cipatat Uruk namanya Kasepuhan Cipatat Uruk. Tapi begitu pindah dari Pasir Gombong, maka Cipatat Uruk menjadi Tarikolot. Pasir Gombong lalu kemudian menjadi Kasepuhan. Sehingga dengan demikian siapa nama Kasepuhan itu? Nah, kalau dengan demikian maka sebenarnya adalah Kasepuhan ini bernama Kasepuhan Pancer Pangawinan. Pada diagram tersebut ada jejak keterkaitan antara Kampung Gede, Ciptagelar, Cicarucup, dan Citorek karena mereka sebelumnya adalah satu keturunan. Jadi mengingatkan pada istilah Tangtu yang ada di Raweyan. Mohon maaf, Kemudian, Pak Susilo. Oke, waktunya Mohon ya. maaf waktunya. Oke, baik, saya ini. Nah, dengan demikian maka kalau kita melihat ada jejaring kasepuhan, karena kasepuhan itu dalam merupakan kasepuhan Ciptagelar, maka ini adalah kasepuhan Ganjar Pangawinan yang dijejaring. Data penggokan atau sensus tahun 2020, total warga adalah 26.339 dengan 544 KK. Total leadnya adalah 8.900 sekian. Total produksi padinya adalah 769 pocong atau setara dengan 385 ton gabah kering. Itu berkurang 5% dari tahun sebelumnya. Nah, sekarang ada beberapa pengertian kalau begitu, dengan adanya Tarikolot, ada perpindahan, maka kita bisa menyebutkan bahwa Kasepuhan, ada namanya Kasepuhan, ada namanya Kampung Gede, dan ada yang namanya Lembur. Jadi pemahaman ini yang harusnya bisa kita ambil sebagai sebuah rujukan terkait dengan bagaimana kita menyebut, kapan dia menyebut Lembur, kapan kita menyebut Kampung Gede, kapan kita menyebut Kasepuhan, dan juga kapan kita menyebut yang namanya Tarikolot. Nah, pertanyaannya adalah kenapa kalau kita melihat Kesatuan Adat Banten Kidul itu dari mana gitu loh. Jadi ada yang namanya Pegunungan Kendeng, ini garis merah itu adalah Pegunungan Kendeng. Nah, untuk wilayah yang selama ini dihuni oleh Kasepuhan Ciptagelar itu ada di wilayah selatan Kendeng. Jadi disebut sebagai Kidul karena dia ada di kidul atau di selatannya Kendeng. Jadi sebenarnya tidak hanya gunung saja yang berpengaruh, tetapi juga ada sungai-sungai yang menjadi pertanda di dalam lanskap budaya mereka. Tapi kali ini tidak akan saya bahas karena waktu. Jadi Gunung Kendeng menjadi batas di mana dia disebutnya sebagai kidul. Lalu kemudian saat ini Kasepuhan Ciptagelar karena berada di wilayah Gunung Kendeng gitu ya. Namun ternyata ada juga beberapa Tarikolot yang berada di luar Kendeng gitu. Ada di utara Kendeng. Kalau dilihat dari prosesnya seperti ini ada di luar Kendeng. Tetapi karena prosesi ngalalakon itu sampai sekarang berada di sisi kidul, maka mereka disebutnya adalah sebagai sisi kidul. Lalu kemudian saya coba untuk mencari benang merahnya dari proses ngembang itu. Kisah laku ngembang ini menunjukkan cara mereka kisah laku ngembang merupakan cara merawat kekuasaan dan politik dalam mekanisme adat. Di samping itu juga merupakan cara mempreservasi teritori wilayah Kasepuhan. Ngembang bisa menjadi semacam fenomena yang mendeskripsikan pengalaman manusia, termasuk dalam tindakan, ingatan, emosi, persepsi, fantasi, maupun imajinasi yang nantinya bisa digunakan sebagai ancaman dasar membangun pengetahuan tentang lanskap budaya. Pengetahuan asli milik masyarakat adat. Melalui pengembang, konsep saujana wilayah adat dapat ditelusuri melalui jejak dan pengenalan struktur kejadiannya. Diferensiasi laku, ngelalakon, lelakon, dan ngalalakon menjadi pintu masuk dalam mendeskripsikan konsep selanjutnya. Merawat kesatuan adat juga dapat dipahami sebagai gejala pengawinan antara unsur-unsur bumi langit, naik turun, Tarikolot, Kampung Gede ke dalam satu pancer. Apakah laku itu berhenti saja pada lokasi tersebut? Tentu saja tidak. Selama masyarakat Kasepuhan masih ada, dan jika astana bertambah, serta jika Kampung Gede mengalami perpindahan atau geser, maka proses itu akan terus berlangsung. Belum ada hulu akhir dalam proses tersebut. Barangkali bagi para penggemar fenomenologi, Kasepuhan Ciptagelar bisa menggelar konsep kesadaran transendental. Semua peristiwa Kasepuhan akan terus berlangsung, segala sesuatu berada pada kondisi menjadi becoming, atau segala sesuatu berada pada kondisi menjadi, dalam hal ini ada becoming. Mungkin bagi penggemar Deleuze bisa masuk ke arah sini. Jadi, maka terulas menjadi sesuatu yang terus bergerak, tidak akan pernah berhenti. Lokasi Kasepuhan akan nisbi dan tidak pernah statis. Sungai sakral akan relatif dan selalu dalam proses pencarian tanpa ada hulu. Wilayah dan teritori Kasepuhan juga akan selalu bergerak. Apa yang terjadi sekarang karena mengalami proses menjadi dan terus bergerak, maka informasi baru akan menumpuk pada layar sebelumnya dan terus berlangsung hingga menemukan hulu akhir. Dalam hal ini kita bisa merujuk pada satu sense of time dan sense of place-nya si Jackson yang sering ditunjuk pada cultural landscape. Terakhir, mungkin ini benang merahnya, kalau di depan saya menyebutkan ada Kesatuan Adat Banten Kidul Kasepuhan Ciptagelar, maka dengan jejak
ngembang, proses saya bisa ambil satu buah kesimpulan atau benang merah bahwa proses ngembang menunjukkan bahwa eksistensi kesatuan adat Banten Kidul Kasepuhan Cipta Gelar kita bisa menyebutnya menjadi kesatuan adat Tarikolot Banten Kidul Kendeng Kasepuhan Pancer Pangawinan yang berada di Kampung Gede Cipta Gelar. Harapannya dengan seperti ini nanti orang tidak bingung lagi menyebutkan siapa Kasepuhan Cipta Gelar itu. Terima kasih, mungkin barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf waktunya kalau terlalu over. Terima kasih.